You can try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, soleh-solehah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 7 di subtema 3. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya antum semua melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu sholat duha, membaca al-surat dan murojaah atau membaca Iqra. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 tentang kebersamaan di tempat bermain. Silahkan dibuka halaman 61. Nah, kita baca dulu ya. Kebersamaan di tempat bermain. Setelah pulang sekolah, Adit mengganti bajunya. Adit pergi bermain di halaman rumah. Adit melihat Gina, Mutia, Veronica, dan Denias ada di halaman rumah. Halaman rumah tempat bermain adalah halaman rumah Denias. Adit dan teman-teman bermain dengan riang gembira. Gina, Mutia, dan Veronica bermain lompat tali. Sedangkan Adit dan Denias bermain bola. Walaupun berbeda kesukaan, tapi mereka tetap bermain bersama. Nah, di sini antum menjawab pertanyaan berikut dengan benar. 1, kemana biasanya kamu bermain? Itu silakan diisi ya. Nomor 2, bersama siapa kamu bermain? 3, apa saja yang kamu mainkan di tempat bermain? Nah, itu diisinya mandiri ya. Antum semua mengisi. Nah, di halaman 62 kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Pada hari Minggu, Gina dan Adit sedang bermain di taman. Veronica datang membawa sebuah buku cerita untuk dibaca. Veronica membuka buku dan memilih cerita yang ingin dibaca. Gina ingin membaca cerita tentang tikus dan kucing. Adit ingin membaca cerita tentang kancil dan buaya. Veronica ingin membaca cerita tentang koala dan domba. Mereka berdiskusi dan memilih cerita tentang koala dan domba. Walau berbeda pendapat, mereka tetap bersama. Mereka membaca buku cerita dengan riang gembira. Nah, mari kita baca bersama-sama sebuah cerita berjudul Persahabatan Koala dan Domba. Persahabatan koala dan domba. Di sebuah hutan, hiduplah koala dan domba. Mereka adalah hewan yang sangat bersahabat. Mereka saling tolong saat kesulitan. Pada suatu hari, koala sedang asik memakan makan siangnya. Kemudian datanglah domba yang ingin mencicipi daun yang dimakan koala. Hai koala, tolong goyangkanlah batang pohon itu agar daunnya berjatuhan. Aku ingin sekali mencicipi daun yang sedang kamu makan, pinta si kambing. Tidak bisa, kalau daunnya habis, esok aku makan apa? Bukankah kamu biasanya makan rumput? Sahut si koala. Ayolah koala, kumohon, ujar si domba dengan memelas. Koala pun akhirnya menuruti permintaan si domba karena tidak tega melihat domba terus-menerus memelas. Ia menggoyang-goyangkan batang pohon di depannya. Beberapa daun pun berjatuhan. Domba dengan gembira memakan daun yang jatuh satu persatu. Ketika koala kebingungan karena daun yang mulai habis, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan datangnya kawanan lebah. Koala yang ketakutan hanya bisa berteriak minta tolong. Domba yang mendengar suara teriakan si koala meminta si koala untuk tetap tenang. Lalu domba pun membenturkan kepalanya di batang pohon.
sampai akhirnya si koala tersebut jatuh ke punggungnya. Domba kemudian berlari dan mengantar si koala ke pohon yang memiliki daun rindang. Koala pun senang mendapatkan pohon yang rindang. Dia tidak perlu khawatir lagi jika ia nanti kelaparan. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Nah, nomor 1, apa yang diminta domba dari si koala? Yang diminta domba dari si koala itu adalah daun, ya. Bisa ditulis di nomor 1. Nomor 2, mengapa si koala tidak mau berbagi makanan dengan si domba? Karena takut daunnya habis. Nah, karena si koala ketakutan kalau daunnya habis. Nomor 3, bagaimana cara si domba untuk mendapatkan daun dari pohon? Nah, si koala menggoyang-goyangkan batang pohon di depannya. Jadi, si domba bisa mencicipi daun tersebut. 4, mengapa si koala berteriak meminta tolong? Karena ketakutan dengan kawanan lebah. 5, kemana si domba membawa pergi si koala? Ke pohon yang rindang. Nah, itu jawabannya ya soleh-soleha dari nomor 1 sampai 5. Sekarang buka halaman 64. Nah, soleh-soleha, di halaman 64 kita akan memasangkan gambar-gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Nah, di sini di nomor 1 ada 3 daun, tapi ada 1 daun yang ada 1 daun yang ditandai ya. Berarti ini termasuk ke 1/3. Nah, antum semua bisa memasangkan ke sini. 1/3 daun ini. Di jeruk juga ada 2 jeruk, tapi ada 1 yang dikasih tanda. Berarti 1/2 bisa ke sini ya. Nomor 3, wortel juga sama, antum bisa pasangkan ke 1/4 dan seterusnya. Antum bisa isi sendiri ya. Nah, di sini kita akan menggambar. Setelah membaca buku cerita, Gina ingin menggambar binatang. Gina melihat buku ceritanya. Ada si domba dan juga si koala. Gina mengambil selembar kertas. Nah, di sini ayo kita simak cara pembuatannya. Bahan-bahan: 1 selembar kertas, 2 pensil, 3 pensil warna, 4 penghapus. Cara membuat: siapkanlah bahan-bahan yang diperlukan. 2 imajinasikan domba dan koala. 3 buatlah sketsa gambar sesuai imajinasimu. 4 warnailah sketsa gambarmu dengan pensil warna. Nah, antum semua nanti di pas pembelajaran SBK tugasnya seperti yang di buku tersebut. Nah, di sini ayo lakukan. Tuliskan tentang ciri-ciri gambar yang telah kamu buat. Kemudian bacakan hasilnya di depan kelas. Nah, bisa ditulis di sini ya. Tentang ciri-ciri gambar yang kamu buat barusan. Nah, nanti ditulisnya di dalam kotak yang ini. Di halaman 66. Nah, 66 udah beres ya. Kita masuk ke pembelajaran 2. Ayo membaca. Faisal dan teman-temannya bermain di kolam renang dekat rumah. Mereka akan belajar lempar tangkap bola. Dalam permainan aktivitas di air, permainan lempar tangkap bola dapat melatih ketangkasan. Ayo kita ikuti permainan yang dilakukan oleh Faisal dan teman-temannya. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Setiap siswa tidak membedakan orang kaya atau miskin, suku, agama, dan warna kulit. Semua membaur bersama. Perhatikan bunyi peluit dari gurumu. Saat ada bunyi peluit, lemparlah bola ke arah kawan main. Selanjutnya, kawan mainmu melempar bola ke arahmu. Lakukan berulang-ulang. Nah, ayo lakukan. Kita masuk ke bawah. Ayo bercerita.
Ceritakanlah pengalamanmu melakukan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di kolam renang. Tulislah dalam kotak berikut dan bacakan hasilnya. Nah, di sini antum menuliskan pengalamanmu saat bermain di kolam renang atau kebersamaan antum bersama keluarga atau teman di kolam renang. Bisa ditulis di kotak ya di bawah ini. Kita sudah masuk ke halaman 68. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang, kemudian diskusikanlah hal-hal berikut. Nomor 1, apa akibatnya jika dalam berteman pilih-pilih tinggi badan? Nah, nanti saya itu ya. Akibatnya akan dijauhi banyak teman. Nomor 2, tuliskan manfaat hidup berdampingan. Manfaatnya ialah kita bisa mempelajari lebih banyak kebudayaan sesama. 3. Apa manfaat hidup rukun dengan sesama? Hidup rukun dengan sesama akan memperkokoh hubungan dan juga kesatuan antar masyarakat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Bacalah kembali cerita persahabatan koala dan si domba. Tuliskan kalimat yang mengandung kata sapaan yang ada dalam percakapan tersebut. Nah, ini ditulis. Antum semua buka lagi dan baca-baca lagi di cerita persahabatan koala dan domba. Tuliskan kata sapaannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Setelah pulang sekolah, Adit dan teman-temannya duduk di taman sekolah. Di taman sekolah terdapat banyak sekali tanaman. Ada mawar, melati, dan juga bunga matahari. Adit dan teman-temannya sedang membaca buku cerita Gajah yang Baik Hati. Nih, Adit menyukai buku cerita tentang seekor gajah. Judulnya yaitu Gajah yang Baik Hati. Antum semua baca dulu ya ceritanya. Kita baca sama-sama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor gajah kecil yang baik hati. Gajah kecil selalu menyapa dan menolong teman-temannya di kala kesulitan. Pada suatu hari, si harimau putih akan datang bertamu. Pada kesempatan itu, sang raja hutan meminta beberapa hewan untuk menjemput si harimau putih. Tidak ada satu hewan pun yang berani karena si harimau putih terkenal buas dan kejam. Tiba-tiba, si gajah kecil bersedia menjemput si harimau putih. Meskipun kedua orang tua si gajah kecil melarang, gajah kecil tetap teguh pendirian untuk menjemput si harimau putih. Akhirnya, si gajah kecil itu pun berangkat menelusuri hutan. Akhirnya, si gajah kecil bertemu dengan sang tamu kehormatan. Dengan ketakutan, ia berjalan di depan si harimau putih. Mereka berjalan sangat pelan sehingga saat senja tiba mereka belum sampai. Harimau putih mengusulkan untuk istirahat sejenak. Namun, gajah sempat menolak karena takut dimangsa oleh si harimau putih. Kemudian, si harimau putih meminta si gajah kecil untuk naik ke punggungnya. Akhirnya, sang harimau putih menggendong si gajah kecil sampai ke hadapan sang raja hutan. Semua hewan terkejut melihat kejadian tersebut. Sambil tersenyum, harimau putih pun menjawab, "Si gajah kecil sudah menyelamatkanku dari sifat buasku. Jika saja kami tadi beristirahat, mungkin aku sudah memangsa si gajah kecil ini. Jadi aku harus berterima kasih pada si gajah kecil." Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tentang gajah yang baik hati. Nah, sekarang kita akan mengisi ya. Nomor 1, mengapa tidak ada yang berani menjemput si harimau putih? Karena terkenal buas dan kejam. Nomor 2, siapa yang bersedia untuk menjemput si harimau putih? Si gajah kecil. 3, mengapa si gajah kecil dan si harimau putih tidak sampai tepat waktu? Karena mereka berjalan sangat
pelang. 4. Bagaimana cara si gajah kecil untuk sampai di hadapan sang raja hutan? Harimau putih menggendongnya. Dan 5. Setelah menggendong si gajah kecil, apa yang diucapkan oleh si harimau putih? Terima kasih. Itu ya yang diucapkan si harimau putih. Nah, soleh-soleha, mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah besok dilanjut kembali ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan. Hey, I'm Esther Serikar and this is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.